talk, let's sweet talk, and have a sweet life. Jadi hari ini aku lagi bersama dengan Citra Scholastica. Namanya itu bisa bikin karya. Banyak banget yang booming loh. Banyak banget yang booming. Iya, di radio dipasang terus, di mall dipasang terus. Gara-gara jadi konser itu 1 bulan sebelum konsernya promotor yang kami pikir itu adalah promotor ternyata bohong gitu. Jadi nggak pernah ada promotor di konser ini. Surprisingly it was fun dan semuanya juga kayaknya nampaknya happy ya. Jadi aku sih selalu bersyukur dengan apapun ya, mau kalau dibilang sempurna juga melalui banyaknya hambatan kemarin nggak bisa dibilang sempurna juga, tapi Boleh cerita nggak sih? Aku baru tahu pas kamu yang podcast. konser itu ya? Iya, Dan gimana caranya merealisasikan konser yang udah banyak yang aku DP dari artis, ada 15 artis yang aku ajak. Ada banyak banget ya, ada hampir semuanya nama-nama besar di. Ada trik gak sih supaya karya yang dihasilkan tuh bagus gitu? Soalnya kalau yang kamu bikin tuh kayaknya suka unik-unik gitu. Dia bikin itu. Apalagi gitu, dia bikin apa gitu ya? Iya, kayak Enggak, ini karena kamu kenal aku sebagai teman aja, jadi kayak ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Sebenarnya pertanyaannya susah sih, karena menurut aku nggak tahu ya apakah karya itu bagus atau enggak, karena itu sifatnya selera ya. Jadi ada mungkin kamu cocok kali sama karya aku, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin nggak terlalu ngerasa cocok sama karya aku. Jadi aku thank you banget kalau kamu bilang itu bagus ya, karena berarti kamu salah satu yang menikmati. Saya kayak cover lagu tapi sambil makan tuh kayak unik banget. Oh, itu Citra akan bikin swap singing vlog. Air makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pair. So sane, eaten up by love, by the feelings still remain. You should know if you want it. Kan ya, aku kan Gemini banget, jadi aku suka sesuatu hal yang kadang-kadang suka banget, tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba kepengen, tiba-tiba kayak males banget gitu. Jadi ketika aku lagi menggebu-gebu akan sesuatu, biasanya aku capai banget gitu, karena aku takut tuh nilainya turun gitu loh, maksudnya apinya turun gitu. Nah, jadi itulah yang membuat aku kayak kalau aku bikin sesuatu, I'll do my best gitu. Dan itu aku selalu terapin dalam setiap project yang aku kerjakan, mau itu dari musik, dari konser, dari hal apapun yang aku kerjakan dalam hidup gitu ya. Mau bikin sesuatu, ketika apinya lagi ini kayaknya aku harus benar-benar realisasikan limit gitu ya. Dan kalau ditanya apa formulanya, apa triknya, apa tipsnya, menurut aku nggak ada. Maksudnya secara harus apa-apanya tuh menurut aku, kita hidup kan kita berproses, setiap orang dalam melalui masalah itu beda-beda cara menanggapinya gitu. Jadi aku nggak pernah menemukan formulanya apa, karena setiap lagu yang aku keluarin pun formulanya beda-beda gitu. Ada yang melalui iklan, melalui film, ada yang melalui project negara gitu. Oh my god! Wow! Macam-macam gitu. Zaman atau gimana sih? Aku nggak tahu ya sebenarnya. Itu balik lagi kayak aku merasa bahwa setiap kali aku dapat project itu selalu challenging gitu, dan aku mungkin seneng gitu ditantang gitu, kayak dengan sesuatu hal yang mungkin keluar dari zona nyaman aku, atau sesuatu hal yang aku belum tahu, belum kenal gitu. Itu yang membuat aku jadi kayak pengen mempelajari sesuatu, jadi pelajarannya beda-beda gitu. Jadi aku nggak tahu deh kenapa selalu beda-beda, tapi mungkin itu juga karena aku orangnya nggak bisa yang gitu kreatif terus ya, gitu. Jadi menantang aku tuh kreatif sih gitu. Jadi kalau kamu bilang aku kreatif, mungkin karena hasil dari aku menantang dan ditantang tadi gitu. Jadi akhirnya menemukan sebuah kreativitas gitu. Dan ya aku melihat ada kok yang gagal, tapi ada juga yang ternyata diterima sama masyarakat. Dan mungkin kalau ditanya tipsnya, mungkin aku orangnya tuh fleksibel kali ya. Jadi itu yang membuat hal-hal susah itu bisa jadi mudah, karena aku nggak selalu yang kayak oke, kalau gue tuh kerjanya harus kayak gini, nggak bisa kayak gini. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku ngikutin klien juga kadang-kadang aku mau beradaptasi gitu sih. Itu tipsnya, itu yang membuat aku bisa ditaruh di mana aja dan kapan aja. Katanya belakangan ini bakal ada project baru. Oh ya. Nah, pengen nanya. Project Apa tuh? Aku berharap nanti, semoga kalau aku ngomongnya sekarang, semoga nanti kalau teman-teman yang hari ini udah, nanti setelah videonya udah diedit dan segala macam, tahu-tahu sudah bisa ditayangkan juga di YouTube. Jadi aku lagi bikin sebuah platform music yang hanya akan bicarakan musik gitu. Jadi kalau selama ini, kalau dipikir-pikir
di Indonesia ini nggak ada acara musik yang bener-bener musik. Pernah ada tapi gagal gitu, maksudnya tutup acaranya gitu, dan aku merasa ini sebuah tantangan juga gitu. Jadi ini challenge terbaru untuk apa yang bisa dikaryakan dari musisi Indonesia ya, apa juga yang bisa dikaryakan dari para seniman-seniman Indonesia. Nah itu yang lagi aku mau coba kolaborasikan. Jadi antara seniman lukis, seniman Lukis pun juga ada. Jadi bermacam-macam, pokoknya semua yang berhubungan dengan seni itu aku kolaborasikan dengan musik. dengan musik. Dengan musik gitu. Jadi lukis menurut sama- aku dari semua hal di dunia ini penghubungnya itu musik. Dalam kita menjalani hari-hari itu tanpa kita sadari kita akrab dengan musik, walaupun musik itu nggak selalu tentang apa yang ada di tangga nada ya, tapi kadang-kadang kita dengerin suara AC, suara angin, suara burung berkicau, itu aja sebenarnya kita nggak bisa hidup tanpa musik sebenarnya menurut aku ya. Tapi masih nggak paham kalau hubungannya sama seni lain apa gitu. Nah, dengan Lukis seni ya? lain gitu ya, ada seni lukis, ada seni yang dibuat dengan teknologi. Itu yang lagi aku coba untuk aku gabungkan dengan musik, kita hadirkan dengan stage yang unik. Nah, jadi mungkin selama ini orang nonton musik itu ya udah ada panggung aja gitu. Nah, kali ini panggungnya cukup berbeda. Panggungnya ini yang akan menjadi signature platformnya. Yang pasti ini adalah salah satu hal yang mungkin nantinya bisa jadi wadah untuk teman-teman musisi bisa berkarya, bisa share lagu barunya, bisa nyanyiin lagu-lagu lamanya, bisa kolaborasi dengan penyanyi lain, atau teman-teman musisi, bukan musisi ya, teman-teman dari pemain aktor atau host atau magician atau master chef atau apa atau siapapun gitu mau nyanyi, kita berikan kesempatannya. Gitu. Nah, akan seperti apanya nanti aja tunggu sampai YouTube channelnya ada. Harapannya ini bisa jadi platform keren yang hanya ngomongin musik tapi seru. Kan seru, beda lagi kan, seru kan. Nah, tapi di kesempatan ini aku nggak akan jadi bintangnya, nah. Oh iya. Gitu. Jadi aku di sini pure untuk jadi aku yang akan bisa dikatakan aku yang directnya. Jadi aku lebih dikatakan orang belakang layar lah. Ya, jadi harapan aku adalah platform ini bisa mewadahi musik-musik yang selama ini tidak bisa tayang karena kalah bisa dikatakan kalah seru dibanding gosip gitu. Jadi aku pengen menghadirkan platform ini agar semua orang juga bisa tahu bahwa pada dasarnya kita semua butuh musik, tapi kita harus mengapresiasikan musik itu di tempatnya, di tempat yang benar-benar ngomongin musik. Pandangan tentang yang sekarang kan kita nggak bisa nge-cover lagu orang di YouTube kan. Menurut kamu gimana tuh? Enggak, jadi sebenarnya kita nggak literally nggak boleh cover gitu, enggak. Jadi kita boleh cover, hanya sekarang itu kita diharapkan untuk menghargai para pencipta lagu. Masih Gitu. bisa? Jadi masih bisa dengan cara apa nih menghargai pencipta lagunya? Dengan minta izin. Kalau minta izin sudah dikasih izin, ya udah berarti bisa langsung cover. Dan nggak perlu dimonetasi, nggak perlu dimonetize gitu. Jadi nggak perlu diuangkan gitu. Tapi kalau misalnya kita minta izin tapi nggak direspon, nggak apa-apa, cover aja. Oh gitu. Nanti monetasinya itu akan diurusin sama YouTube-nya. Tapi kena ban, katanya bisa kena ban. Bisa kena ban kalau ini correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau di ban itu biasanya karena karena mungkin kita nggak izin. Kedua ya karena mereka tidak memberikan izinnya. Gitu. Jadi pilih-pilihlah musisi yang tepat. Kesel banget. Iya, nah kalau misalnya ada banyak nih teman-teman yang nanyain kayak, Kak Citra boleh nggak nyanyi lagu Everybody Knew Pasti Bisa dan lainnya gitu ya, lagu-lagu lainnya. Aku adalah salah satu musisi yang nggak apa-apa banget kalian mau cover lagu aku. Kalian nggak perlu minta izin sama aku izinin kalian. Oh my god! Dan banyak banget, aku setiap hari selalu ada yang nanya kayak, Kak Citra aku mau cover lagu Pasti Bisa gitu, boleh nggak gitu? Boleh, jawabannya boleh. Aku sama sekali nggak mau mempermasalahkan itu karena menurut aku bagian rezeki aku sudah dapat. Jadi bahkan kalau musik aku bisa jadi rezeki buat teman-teman, sok tuh.
Satu pertanyaan lagi terakhir. Kan mulai dari idol. Ada tips nggak supaya bisa masuk idol? Waduh. Tips untuk masuk idol? Iya. Apa ya? Karakter. Karakter ya. Itu mungkin jadi salah satu syarat utama ya, karena udah banyak banget para idol ini, idola-idola ini udah banyak banget dan bagus-bagus banget. Mereka merajai top chart di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang mau ikut idol ya, pastikan kalian yang beda dari yang lain. Gitu. Lebih ke karakter suara atau karakter orang secara ini gitu? Macam-macam. Menurut aku sih, Semua? menurut aku gini ya, kita udah nggak bisa lagi ngecek. Yang penting suaranya bagus, good looking atau apa. Menurut aku itu udah banyak banget yang kayak gitu. Selebgram aja suaranya bagus-bagus gitu ya, untuk good looking, untuk suara gitu. Semuanya oke banget gitu. Yang membedakan apa sih sekarang? Yang membedakan adalah yang belum ada di Indonesia, mungkin itu bisa jadi sesuatu. Tapi kalau misalnya dia ya bagus, ya udah banyak. Pentingnya. Iya, menurut aku ya, ini aku dari kacamata mantan alumni gitu ya. Karena kalau dulu banget mungkin nggak terlalu banyak kan, kayak aku mungkin masih edisi awal dikit gitu. Tapi makin kesini para fans itu udah mulai picky, udah mulai pinter milih-milih gitu, kayak gue suka main siapa ya, yang suaranya kayak gimana ya, aksi panggilnya kayak gimana ya, yang personality-nya kayak gimana ya. Suara bagus, cakep, udah banyak. Suara bagus, cakep, personality-nya unik gitu. Entah imut, entah cakep, entah seksi, entah keren, ganteng, atau lucu. Karakternya beda-beda, personality-nya beda-beda. Ada yang orangnya ngelawak banget, atau ada orangnya yang kayak malu-malu banget gitu. Seunik mungkin itu yang bisa jadi spotlight, karena kalau bagus suaranya itu Banyak. kayak, ya selain banyak, kayak udah apa ya, udah common gitu, kayak pada akhirnya dia paling ntar nyanyinya di tempat kayak gini. Tapi kalau unik, dia bisa jadi sesuatu atau new star gitu. Dia bisa jadi bintang baru yang dipertontonkan di mana-mana, diundang di acara mana-mana karena unik gitu. Untuk apa sih yang dicari dari Indonesian Idol atau ajang-ajang pencarian bakat yang lain? Ya kayaknya sekarang itu kita cuma cari bintang yang belum ada aja. Yang belum ada tuh ya kayak gimana ya dari segala aspek. Bagus banget kalau dia suaranya bisa bagus, rupawan gitu, ditambah dia punya personality yang unik, itu bisa menambah nilai plus. Tapi kalau dia cuman bahkan dia nggak punya, suaranya biasa aja, nggak terlalu rupawan, tapi Menarik. dia unik, Enak. dia unik nih. Karena kalau ngomongin unik itu sesuatu yang beda, dia kayak one in a million atau one of kind gitu ya. Jadi itu bisa punya peluang lah untuk bisa dicari, bisa dipakai di acara-acara yang seru-seru gitu. Nggak bisa kita minta yang bagus aja itu udah banyak yang bagus. Pandemi ini bikin ada suatu perubahan nggak sih, atau apa makna pandemi ini buat kamu? Makna pandemi ini buat aku adalah aku tuh orangnya selalu nyaman di zona aman. Jadi pandemi ini membuat aku untuk bangkit dari tidur aku, mencoba banyak hal baru, mencoba banyak kegagalan, dan mencoba mempersiapkan keberhasilan. Jadi ini benar-benar membuat aku kayak harus lebih kreatif, harus lebih pintar-pintar beradaptasi. Ada moto nggak untuk meraih Nah. kesuksesan dalam hidup? Waduh, Mbak. moto meraih kesuksesan ya. Menurut aku Yang dipegang. setiap tahun tuh moto aku berubah-ubah sih. Jadi Iya, sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan benar. Tapi mungkin yang paling dasar adalah ketika aku lagi kemarin bingung gitu ya, sebenarnya gimana sih menjalani kehidupan itu. Menurut aku tadi aku sempat udah nyinggung sih, mungkin kita akan berhasil dalam hidup kalau kita mau terus beradaptasi. Karena orang yang paling berhasil itu adalah orang yang bisa terus beradaptasi. Jadi aku nggak bilang ya kalau aku sudah jago beradaptasi, cuman kayaknya kita akan melalui banyak kehidupan yang lebih panjang atau lebih lama kalau kita willing gitu, kita bersedia untuk terus belajar beradaptasi. Gitu guys, sharing-sharing hari ini semoga berguna ya. Terima kasih Citra yang udah Sama-sama, sharing-sharing. thank you for coming. Terima kasih udah datang ke rumah. Thank you for all the support.
Semoga berhasil panjang. Amin. Semoga nanti kita bisa collab lagi ya. Aku thank you. Dadah.